Halo sahabat semuanya, nonton video ini sampai habis ya, agar tidak salah paham. Dan sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Menjelang akhir 1964, konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia kian memanas. Masing-masing angkatan bersenjata mengerahkan kekuatan tempurnya untuk berperang. Militer Inggris yang menyokong pembentukan Federasi Malaysia bahkan telah memindahkan armada kapal perangnya dari Laut Tengah ke perairan Malaysia. Inggris menyiapkan kapal induk andalannya HMS Eagle dan pesawat pengebom V Bomber. Sementara itu, pangkalan militer Inggris di Singapura diperlengkapi roket-roket anti pesawat udara. Menurut Jenderal Abdul Haris Nasution, Inggris dan Australia mulai meningkatkan persiapan-persiapan militernya seiring dengan patroli pesawat Auri yang mendekati Australia. Pesawat pengebom Tu-16 milik Auri pernah mencapai Darwin, Australia Utara, pada ketinggian yang tidak mampu dicapai pesawat pemburu Australia. Nasution yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata memperhitungkan Inggris dan Malaysia bersiap melakukan serangan balasan terhadap instalasi-instalasi militer Indonesia. Di tengah situasi genting itu, Indonesia terjepit baik di utara maupun selatan. Panglima Korps Komando KO, kini Marinir, Maijen Hartono justru mengumumkan bahwa Indonesia mengembangkan pembuatan roket antar kontinen. Maklumat Hartono yang bernada perang urat saraf itu lantaran dia telah menyaksikan sendiri peluncuran roket Ahmad Yani, buatan Angkatan Darat. Roket Ahmad Yani diluncurkan di Batu Jajar, Jawa Barat, pada tanggal 27 Juli tahun 1964. Peluncurannya disaksikan oleh para deputi dari tiap matra dalam angkatan bersenjata, termasuk Hartono salah satunya. Roket-roket permulaan, Yani I, Yani II dan lain-lain sedang dieksperimentasi. Maka ABRI pun menyatakan rencana peroketan angkasa dan diharapkan kita kelak punya angkasawan, ungkap Jenderal Abdul Haris Nasution dalam memoarnya, memenuhi panggilan tugas Jilid 6, Masa Kebangkitan Orde Baru. Penamaan roket Ahmad Yani, diambil dari nama Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangat, Letjen Ahmad Yani. Proyeknya bermula dari surat perintah Menpangat tanggal 7 November tahun 1963 yang meresmikan kegiatan Lembaga Percobaan Alat-alat Peralatan, PERAL. Lembaga inilah yang berperan dalam penelitian dan pengembangan roket buatan Angkatan Darat. Dengan bantuan perindustrian TNI Angkatan Darat, Pindad, PERAL berhasil membuat eksperimen yang dinamai berdasarkan istilah laboratorium PERAL, roket P1. Kode P kemudian diganti dengan I, yang berarti Ahmad Yani. Dalam sejarah TNI Angkatan Darat tahun 1945 sampai tahun 1965, pergantian kode itu disebut atas usulan Asisten 4, Logistik Menpangat Brigjen Donald Ishak Panjaitan. Usulan tersebut dinyatakan Panjaitan dalam sebuah rapat logistik akhir tahun 1963 di Jakarta. PERAL untuk kali pertama meluncurkan roket pada tanggal 12 September tahun 1963. Roket berkaliber 63 yang diberi kode I-1C63 itu mampu melesat sampai sejauh 9 km. Peluncuran lanjutan terus dilakukan hingga yang terjauh mencapai jarak tembak 30 km, I-2, C-115 sampai 130.
Pada tanggal 30 Desember tahun 1964, Letjen Ahmad Yani turut menyaksikan peluncuran roket Ahmad Yani 2 didampingi Direktur Peral Brigjen N.A. Kusumo di Medan, Sumatera Utara. Jarak tembak roket Ahmad Yani memang belum menyamai roket Kartika buatan Auri yang mampu mencapai 60 km. Kendati demikian, peluncuran roket Ahmad Yani memperlihatkan hasil yang memuaskan, terutama dari sudut material, konstruksi, dan kinerja peluncurannya. Dalam biografinya yang ditulis Abrar Yusra, Aswar Anas, teladan dari Ranah Minang, Aswar Anas menuturkan pengalamannya sebagai peserta kursus peroketan pindad yang ikut menangani proyek roket Ahmad Yani. Menurutnya, roket Ahmad Yani memiliki spesifikasi 1 tingkat, sedangkan roket Ahmad Yani terdiri dari 2 tingkat. Saat itu Aswar bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang berkaitan dengan pengisian bahan bakar atau komponen pendorong roket. Pekerjaan tersebut tergolong agenda vital dalam peluncuran roket-roket itu. Selain pindad, proyek roket Ahmad Yani turut bekerja sama dengan Auri, Institut Teknologi Bandung, ITB, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN. Eksperimen pembuatan roket itu melibatkan sejumlah insinyur, salah satunya Dr. Ir. Iskandar Ali Syahbana, Rektor ITB merangkap wakil ketua. Dari pihak Auri ada Komandan Lanut Hussein Sastranegara Ashadi Cahyadi, kelak menjadi Kepala Staf TNI AU pada tahun 1977 sampai tahun 1982. Aswar Anas sendiri kelak menjadi Gubernur Sumatera Barat, tahun 1977 sampai tahun 1987, Menteri Perhubungan, tahun 1988 sampai tahun 1993, dan Menko Kesra, tahun 1993 sampai tahun 1998. Proyek roket Ahmad Yani sayangnya harus terhenti setelah 1965. Gerakan tanggal 30 September, G30S, 1965 menyebabkan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, termasuk Letjen Ahmad Yani, diculik dan tewas secara tragis. Geger politik itu mengakibatkan pengembangan teknologi roket maupun nuklir yang sedang dirintis berhenti total. Proyek roket itu, menurut Rahadian Runjan, peneliti sejarah Universitas Melbourne, kental dengan elemen-elemen Soekarno dan Auri. Reputasi dan kekuatan politik keduanya setelah peristiwa G30S direduksi rezim Orde Baru. Selain itu, pengembangan teknologi roket saat itu karakternya masih militeristik dan membutuhkan dana besar. Di era Orde Baru yang mengutamakan stabilitas ekonomi, kedua hal itu tidak lagi menjadi prioritas. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa nonton video kami lainnya ya, dan bantu kami dengan cara like, komen, subscribe dan share ya. Kasih tahu di kolom komentar, konten sejarah apa lagi yang ingin kalian ketahui. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.